Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan wa mi'atu wassalasuna wa khamsuna tasbihatan. Jumlah tasbihnya adalah 153 kali kita membaca kalimat tasbih. Ya, alhamdulillah tasbih. Cuman kadang-kadang kan kita lebih populer, lebih familiar ketika ada seorang takbir. Allahu akbar, takbir, Allahu akbar, tasbih. Subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil. Siapa yang meninggal? Ada yang begitu kadang. Tahlil. Orang ngajakin tahlil, bukan ngajakin tahlil, padahal sama. Takbir, Allahu akbar, tahlil. Gimana kalimatnya? Padahal kalimatnya adalah yang biasa kita ucapkan. La ilaha illallah. Ini kadang-kadang tahlil. Siapa yang meninggal? Dikira ngajak tahlil. Ada lagi istighfar. Kalau istighfar gimana? Astagfirullahaladzim. Sekarang alhamdulillah Pak, orang kalau bilang istighfar langsung astagfirullahaladzim. Dulu zaman saya kecil itu kalau di kampung ada orang pusing minta diobatin, kadang-kadang kan ada yang kesurupan gitu. Istighfar, diem, padahal dia udah sadar. Istighfar, dia mah gimana istighfar, ngikutin istighfar lagi. Giliran ada ibu-ibu yang sebelahnya ngomong, nyebut astagfirullahaladzim. Ternyata lebih familiar nyebut. Nyebut astagfirullah. Tadi itu istighfar. Kadang-kadang ada yang seperti itu, ada yang duluan gitu kan. Nah, kita sekarang sudah alhamdulillah istighfar, astagfirullahaladzim. Ada lagi namanya istirja. Istirja atau tarji. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jarang Pak yang hafal itu. Karena namanya maksudnya. Kalau ucapannya alhamdulillah. Ucapannya insyaallah semua. Ada lagi hauqalah. Hauqalah itu yang kalimatnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita insya Allah sudah tahu semua, sudah biasa melaksanakan, tapi kurang begitu paham namanya. Ya, kalimat itu apa? Seperti tadi, kita setiap hari melaksanakan sholat. Jangankan yang pas, kita mah biasa juga nambahin yang ada lebihnya. Tapi hitungannya udah hafal belum? Kadang-kadang belum. Karena kita nggak ngitung, yang penting mah ikhlas. Sujud berapa? Ya sujud ngitung dulu dah, kita dihitung dulu. Alhamdulillah 34. Ya, tasahudnya berapa kali? Kata ibu, wah saya mah tasahudnya 10. Debat sama anaknya, itu mah hitung 9 mah. Ya mama mah tiap zuhur lupa terus. Suka tambah jadi yang 4 jadi 5. Gak jadi masalah, asal catatan tadi tidak ada unsur kesengajaan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya ketika kita melaksanakan sholat, bukan hanya sekedar kita melaksanakan, tapi kita wajib meyakinkan di dalam hati mana fardu, mana sunnah. Bapak misalkan begini Pak, ketika kita melaksanakan Allahu Akbar, paling tidak di hati kita juga meyakinkan, menekadkan gitu ya, meyakinkan seyakin-yakinnya, oh ini ketika saya takbiratul ihram sunnah apa fardu? Rukun. Sunnah apa rukun? Rukun. Kemudian kita membaca Al-Fatihah, di dalam hati juga sama, oh ini rukunnya, paling tidak minimal begitu Pak, agar jangan sampai tertukar. Oh, yang rukun nanti malah dibilang sunnah, atau sebaliknya. Maka sholat yang berkualitas ya paling tidak kita sedikit demi sedikit, oh diyakinkan, bukan hanya dikerjakan tapi ditambah dengan keyakinan, oh ini rukun, oh ini mah sunnah. Nah, ketika rukun tertinggal tidak sah sholatnya, apalagi ditinggal sengaja, tertinggal saja tidak sah. Misalkan ketika kita melaksanakan salah satu rukun, melaksanakan sholat, ada yang sengaja ditinggal atau tertinggal. Contoh,
beres Al-Fatihah. Beres Fatihah dalam satu rakaat dilanjutkan dengan membaca surat. Membaca surat hukumnya sunnah. Beres. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Harusnya setelah itu langsung kita pindah gerakan dengan diawali takbir tadi, Allahu Akbar. Harusnya langsung ruku. Ini enggak ruku. Langsung sujud. Tidak ada unsur kesengajaan, tapi hilang tuh satu, Pak. Sah nggak? Tidak sah. Tidak ada unsur kesengajaan, tapi kita menghilangkan itu, walaupun tidak ada unsur kesengajaan. Oh, begitu kita ingat, ulang lagi karena rukunnya jadi kurang. Ya, mending kurang, mending pas, mending lebih. Mending pas harusnya mah. Tapi kalau lebih tidak apa-apa. Asal jangan kurang. Saya mah yang sunnahnya mau saya tinggalin. Kenapa? Saya pengen cepet-cepet. Jadi sholatnya ba'da Fatihah nggak pakai surat lagi, khususnya di rakaat pertama dan kedua, nggak masalah. Tapi berarti kita meninggalkan sunnahnya, tidak dapat pahala sunnah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, perihal tentang rukun sholat. Rukun sholat insya Allah ada yang menyebutkan rukun sholat itu jumlahnya 17. Ada yang menyebutkan 13. Ini yang mana nih? Insya Allah dua-duanya benar. Ada yang menyebutkan 13, ada yang 17. Yang 13 itu yang menyandingkan salah satu rukun dalam satu gerakan secara langsung. Contohnya, nah dari 13 ke 17 selisihnya berapa? 4. Nah, di 4 tempat ini ada yang disandingkan namanya langsung. 4 tempat ini yang menjadi selisihnya, 4 ini apa? Tumaninah. Tumaninah di 4 tempat, Pak. Di mana? Satu, ketika kita melaksanakan yang ada tumaninahnya. Ruku. Yang kedua, tidak. Ketiga, sujud. Yang keempat terakhir, ketika duduk antara dua sujud, itu yang ada tumaninahnya. Ulangi, yang ada tumaninahnya, satu ketika ruku, dua i'tidal, tiga sujud, empat duduk antara dua sujud. Tuh yang 4 tuh. Nah, kok ini 13 dihubungkan secara langsung. Contoh misalkan salah satu rukun sholat atau misalkan rukun sholat yang kelima adalah ruku disertai tumaninah. Nah, jadi 13 tuh nantinya ujung-ujungnya kurang digabungin. Lah yang 17 karena dipisah nulisnya. Rukun sholat yang kelima adalah ruku, yang keenamnya tumaninah gitu. Yang ketujuhnya i'tidal, yang ke-8 tumaninah. Nah gitu jadinya nanti. Itu karena terpisah, jadi sama aja. Ya makanya kita juga mesti bisa membedakan. Kira-kira kita ketika melaksanakan sholat di dalam hati meyakinkan nggak ini rukun, ini sunnah, ini rukun, ini sunnah. Yang penting mah yang penting mah ikhlas, nyimak jika tidak terlalu. Saya mah enak ketika jadi makmumah, imam takbiratul ihram ya saya tinggal ngikutin, imam baca Fatihah ya saya dengerin, imam salah ya katanya imam ruku ya ruku, imam lupa ya saya juga nggak dengerin. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu paling enak sebenarnya jadi makmum. Tapi tanggung jawabnya besar bagi imam, harus butuh konsentrasi yang penuh seperti itu, agar jangan sampai ya termasuk salah, ya lupa rakaat, apalagi lupa gerakan. Maka insya Allah termasuk lupa rakaat atau mungkin
yang lainnya, maka harus konsentrasi terus. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa jumlatul arkani fi sholati mi'ata wa sittata wa ishruna rakaat ruknan. Jumlah secara keseluruhan rukun-rukun salat dari salat yang 5 waktu di sini disebutkan ada 126 rukun. Ya, kalau dihitung 126 bingung. Lama ngitung. Yang penting ikhlas. Udah, yang penting kita tahu oh ini rukun dalam hati saja. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan rincian jelas ya, di dalam rukunnya juga beda-beda ya, karena tergantung jumlah rakaat. Jumlah rakaatnya lebih sedikit, pasti rukunnya juga lebih sedikit. Contoh sholat subuh lebih sedikit, karena setiap rakaat kan gerakannya sama. 4 rakaat gerakannya sama, diulang-ulang, cuma nambahnya rakaat kedua dan rakaat keempat saja, yaitu terletak di tasyahud. Kalau setiap rakaat ya gerakannya sama, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, antara 2 sujud, bangun lagi, gitu aja diulang-ulang kan, sama. Makanya 1 rakaat sujudnya 2 kali, kalau 4 rakaat tinggal dikali 2, gitu aja. Nah, penambahannya terletak di antara adalah tasyahudnya, dan kalau di akhir ya salamnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa man ajaza anil qiyami fil faridati shalla jalisan. Nah, mungkin kita sudah alhamdulillah paham, tahu semua. Wa man ajaza, dan barang siapa orang yang tidak mampu anil qiyami, melaksanakan sholat berdiri, fil faridati, dalam sholat fardu, shalla, maka sholat seseorang tersebut jalisan, duduk. Maka duduk ketika melaksanakan sholat, kita laksanakan dengan duduk. Duduk yang paling utama adalah duduk dengan cara seperti tahiyat awal. Duduk namanya tahiyat awal, disebut duduk apa namanya? Iftirash. Kalau tidak duduk iftirash, tawarruk, duduk tahiyat akhir. Saya mah sesuai dengan kemampuan, tapi pengen duduk, ya silahkan. Ya, silahkan, tapi lebih utama iftirash, tawarruk, baru tuh sesuai dengan kemampuan kita. Wa man ajaza anil julusi shalla muttaji'an, barang siapa orang yang tidak mampu dengan duduk, ya, jadi kalau tidak mampu berdiri, duduk. Kalau tidak mampu duduk, silahkan berbaring. Kalau berbaring gimana Pak? Ngadap ke atas ya? Miring. Miring kadang berbaring beda nggak? Miring mah namanya duduk tidur miring gitu ya. Kalau berbaring itu bahasa Sunda nama nangkarak. Jadi kepala ke atas nih, perut. Biasa seperti kita tidur aja. Itu seperti itu utamanya. Baru kalau tidak mampu muttaji'an, mustalqiyan, miring. Tapi jarang kalau yang miring mah ya. Itu mah nanti saja. Kalaupun gak bisa miring, dimiringin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mah masih sadar tapi pengen sholat, silahkan bil isyarah, dengan isyarah. Isyarah yang bagaimana? Ya isyarah mah tergantung kemampuan. Kalau memang masih bisa dengan berkedip, ya minimal dengan berkedip. Mata sudah nutup, tapi dengar pengen sholat, tapi udah nggak bisa apa-apa. Tapi tetap yang namanya sholat harus wudu. Wudunya orang sakit jangan wudu sendiri. Diapain? Diwuduin sama siapa? Waling tidak, sama ahli warisnya, putra putrinya, putranya lah, ya putrinya diwuduin tuh. Kalau ibunya sakit udah. Kira-kira ketika ada orang yang sakit parah di keluarga kita, pernah nanya nggak, udah sholat belum Bu? Udah sholat belum Ma?
Ada yang ditanya apa? Udah makan belum? Udah makan belum? Enggak mau makan. Udah sholat belum? Enggak mau. Lama kalau enggak mau sholat, maunya diapain? Sholatin. Nah, jarang gitu. Nah, kita jarang seperti itu. Ya pasti kalau udah nggak bisa apa-apa, ya nggak bakalan mikir harus berwudu, tapi wuduin. Wah ini mah penyakitnya kalau kena air malah cepet nih innalillahinya. Misalkan ada tanah yang bisa mensucikan, namanya tayamum. Tayamum kan nggak mampu, orang sholatnya juga mau isyarat, jadi tayamumin kan gitu. Ingat tayamum itu cuman berapa Pak rukunnya? Nah, kalau wudu kan muka, niat. Kalau wudu nih, nah, kalau wudu niat. Kita tahu semua niat dulu, pasti niat. Tayamum juga niat. Tayamum, wudu pertama rukunnya niat. Yang kedua membasuh muka. Terus kedua tangan nih wudu dulu, wudu kedua tangan, terus sebagian rambut di kepala, terus dua kaki sampai mata kaki, terakhir tertib 6 tuh jumlahnya 6 sama tertib wudu. Nah ketika mau mentayamumkan diri sendiri atau orang lain, jangan disamakan seperti wudu. Gimana? Waduh kasihan. Wah niat seperti wudu katanya, rukunnya diapain? Satu niat, yang kedua basuh muka. Bukan berarti dipeperin kan gitu. Tanahnya cukup satu kali udah Pak, seperlunya aja. Nah satu kali saja, tidak perlu 3 kali, nggak usah. Kalau air kan 3 kali. Kenapa 3 kali sunnahnya? Itu takut nggak ada yang sempurna. Ketika kita ngambil air, apalagi yang misalkan banyak brewoknya gitu kan harus diselang-selang begini. Nah takutnya nggak sempurna, ambil basuhan yang kedua. Takutnya juga ambil yang ketiga. Masih takut, silahkan Pak, juga apa-apa. Bila perlu, kalau memang khawatir, udah curugin di sini. Kan seperti itu. Kan tinggal, kan sesuatu yang meragukan kan gitu. Nah, udah beres ke muka. Habis itu sama tayamum juga, yang kedua ketiganya sama. Setelah niat, kemudian ke muka, mengusap muka ya. Kemudian tangan. Sama tangan kanan, tangan kiri. Setelah itu kalau tayamum tertib, betul, selesai. Nggak ada kakinya nggak usah. nggak usah ngambil tanah dulu dikepalain, nggak usah, karena ini bukan wudu. Maka ada yang lebih simpel, namanya tayamum. Jadi kita jangan sampai ngikutin terus Pak. Apalagi kita udah tahu kita memiliki kewajiban, maka di situ disebut dengan anak soleh adalah yang memberikan kemanfaatan, bukan hanya menanti setelah meninggal, masih hidup terutama. Kita mau berbakti. Ketika ada orang tua kita sakit, tidak bisa jalan, tanya sholat, ya nggak apa-apa. Berarti jangan nanya makan dulu, nggak apa-apa. Nanya makan, udah minum obat, udah sholat. Nah ditanya nggak apa-apa. Nah kalau belum, nggak mungkin dia wudu, nggak mungkin dia tayamum, maka kita yang memiliki kewajiban tayamumin. Beres saya makan nggak bisa berdiri, silahkan sholatnya sambil duduk. Nggak bisa duduk, silahkan mak sambil berbaring. Mak nggak bisa berbaring, mak bisanya gimana? Nah gitu kan isyarat berarti. Tapi ngomong, mak bisanya gimana? Mak kan nggak bisa ngomong. Lah tadi ngomong terus. Itu mah nggak mau sholat aja kan. Nah, kita ngerti mak sholatnya mau gimana aja. Karena mudah-mudahan kita tidak sampai seperti itu ya. Amin ya rabbal. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Nah, kita memiliki kewajiban, silahkan ditayamumin atau diwuduin. Tidak perlu yang sunnah-sunnahnya. Ketika kita mewudukan seseorang, nggak usah seperti yang sunnah-sunnahnya. Sunnah wudu itu diantaranya mana? Mulai dari mencuci telapak tangan,
kumur-kumur, masukkan air ke hidung, orang sakit kasihan. Kita ngambil itu diukur Pak, ke hidung, ke mulut kan diukur. Kita juga begini posisinya. Lah orang sakit begini, kita diambilin di sini minum semua. Gimana kumur-kumur? Makanya kita perlu ngaji. Oh ini mah sunnah, ininya rukun. Kalau yang rukun nggak boleh tertinggal. Kalau yang sunnah boleh ditinggalkan. Seperti ketika kita Ramadan ya, ketika kita Ramadan. Bahkan ada yang menghukumi makruh ketika ba'da zuhur atau ba'da asar berkumur-kumur sekiranya tidak bisa menjaga keamanan apa? Keamanan air apa keamanan tenggorokan ya? Keamanan mulut kita dengan berkumur-kumur. Ini ngambil 2 kali yang keluar khawatir begitu. Ini kalau anak-anak itu rajin sholatnya. Kamu ini anak rajin banget bulan puasa. Anak rajin, orang tua seneng. Tapi begitu dikontrol, begitu wudu, ngambil airnya 2 kali kok keluarnya sekali. Pantesan tiap wudu minum katanya. Asar minum lah. Ya Allah ya. Nah itu berarti tidak usah kita laksanakan seperti itu karena itu sunnah. Kita juga tidak usah mengkumur-kumurkan, ngambil kumur-kumur apalagi ke hidung wah. Kalau sunnah mah ke singrep. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kesimpulannya, ketika kita melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu, rukuknya berjumlah 17. Karena 17 kali ruku disebutlah 17 rakaat. Berapa kali sujudnya? 34. Berapa kali takbirnya? 94. Berapa kali tasahudnya? 10. Saya mau bilang, ada yang bilang 10 juga benar. Saya 12 benar. Mungkin lupa kan gitu. Karena yang harusnya 9, tasahud awalnya 4, tasahud akhir 5, jadi 9. Salamnya 5. Kalau pul 10, 5 ke kanan, 5 ke kiri, jumlahnya 10. Berapa kali takbir? Takbiratul ihram 5. Takbir secara keseluruhan 94. Tasbihnya 153 kali tasbih. Tuh subhanallah, dikit-dikit kita tahu ya. Oh iya, hari ini hafal, ya besok mah ya nggak apa-apa. Berarti kita pernah hafal kan gitu. Berarti kita pernah hafal daripada tidak pernah lupa. Karena tidak pernah hafal jadi tidak pernah lupa. Nggak apa-apa, berarti kita pernah hafal. Besok mah lupa ya nggak apa-apa. Daripada nggak pernah lupa karena nggak hafal-hafal. Nggak pernah hafal. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan materi pada pagi hari ini menambah wawasan. Ternyata walaupun mungkin nanti di surga di yaumil kiamah tidak tanya seperti itu, mungkin. Kamu suka sholat? Siap. Berapa rakaat? 17. Sujudnya? 34. Mungkin nggak sampai seperti itu ya. Mari kita tutup pengajian kita pada kesempatan malam hari ini, pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan keilmuan kita, menambah wawasan keilmuan khususnya tentang sholat, dan mudah-mudahan dengan sholat bisa menyelamatkan kita hidup dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.